Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Platov Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, nama saya Amalia Ahmad. Saya Rizkia Heratunisa. Dan saya Andiel Salifia Mursalim. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Platform Penjualan Berbasis Online Software untuk Memfasilitasi Penjualan Sediaan Farmasi dan Integrasi Apotik sebagai upaya peningkatan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sebagai masyarakat selalu bersinggungan dengan ekonomi, di mana kebutuhan ekonomi itu selalu kita penuhi seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Sehingga dalam negara kita, di negara Indonesia, mengatur kebijakan mengenai perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara, khususnya negara kita. Adapun pada masa sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19, di mana pada masa ini akan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Seperti yang tertera pada riset Hanwatu Silpa mengatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami penurunan signifikan 5% atau bisa lebih turun lagi. Di mana ini akan memberikan dampak negatif karena akan memberikan kerugian kepada saham-saham terutama perusahaan BUMN di Indonesia. Sehingga di kalangan masyarakat di Indonesia mengalami peristiwa panic buying. Apa itu panic buying? Panic buying merupakan kejadian di mana masyarakat di seluruh negara termasuk negara Indonesia membeli stok persediaan seperti makanan dan peralatan medis untuk disimpan dalam waktu yang lama karena takutnya di negara mereka atau termasuk di kota tersebut akan mengalami isolasi. Maka pemerintah Indonesia membentuk tim yang bernama Satgas Nasional Penanganan COVID-19 untuk mengawasi para pedagang atau distributor perdagangan untuk tidak memanfaatkan keadaan ini, di mana pada distributor akan menimbun barang-barang atau menaikkan harga tersebut. Maka BPOM mengeluarkan surat keputusan BPOM tahun 2020 untuk pengawasan aspek keamanan obat donasi COVID-19. UPT melakukan komunikasi kepada tenaga profesional kesehatan seperti apoteker atau contohnya untuk melakukan pemantauan penggunaan obat dan melaporkan kejadian dicurigai sebagai ISO atau efek samping obat. Sehingga dalam LKTI kami merumuskan masalah, ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keadaan pemasaran sedia farmasi oleh apotek di masa pandemi COVID-19, dan yang kedua, apakah inovasi dalam pembentukan penyediaan platform penjualan online dapat memberi dampak positif terhadap perdagangan sedia farmasi oleh apotek. Sehingga adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan ini untuk mengetahui keadaan pemasaran sedia farmasi oleh apotek di masa pandemi COVID-19 ini, dan untuk mengetahui dampak positif penyediaan platform penjualan online terhadap perdagangan sedia farmasi oleh apotek di apotek. Seperti yang diketahui, saat ini kita tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana penyebaran virus ini telah meluas ke berbagai negara dan membawa dampak buruk bagi banyak negara, salah satunya yaitu Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari virus corona ini salah satunya yaitu terhadap perekonomian negara, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Penerimaan pajak dari perdagangan juga mengalami penurunan, di mana seperti yang kita ketahui, perdagangan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap penerimaan pajak negara Indonesia. COVID-19 juga memberikan dampak pada dalam bidang investasi, di mana masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memberi suatu barang maupun berinvestasi. Investor juga bisa menunda investasi disebabkan karena ketidakjelasan supply chain dan juga proyeksi pasar yang berubah. Dalam bidang pariwisata, virus corona memberikan dampak terhadap sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail kecil, di mana setelah adanya virus corona ini, okupansi hotel mengalami penurunan hingga 40% yang mengakibatkan berdampak pada kelangsungan bisnis hotel tersebut. Setelah adanya masalah COVID-19, perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga 5%, mendekati angka yang lebih rendah. Dan juga indeks harga saham mengalami perubahan yang sangat signifikan. Selain itu, perusahaan BUMN juga mengalami kerugian diakibatkan oleh virus corona ini. Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia belum bisa menyampaikan asumsi yang pasti mengenai pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Jika COVID-19 lebih dari 3 bulan, maka ekonomi Indonesia bisa menurun hingga kisaran 2,5%. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, maupun jaringan komputer yang lainnya. Saat ini,
Perdagangan elektronik semakin berkembang sehingga banyak kita kenal istilah online shopping, di mana online shopping memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk berbelanja melalui internet. Kemudahan dari online shopping yang dirasakan oleh para pelanggan seperti kemudahan dalam mencari produk, tidak perlu membuang banyak waktu dan tenaga, tidak adanya batas waktu dalam mengakses produk-produk tersebut. Dengan adanya sistem penjualan online memudahkan para pengusaha menengah ke bawah maupun menengah ke atas untuk memasarkan produk-produknya di media internet sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, konsumen juga lebih mudah dalam mencari barang atau produk yang ditawarkan dan tidak harus mendatangi langsung tempat produksi produk tersebut. Perkembangan teknologi juga memberikan kemudahan bagi para apotek untuk mengolah data yang ada di apotek tersebut, seperti proses pencarian, pembaruan data yang lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, dengan adanya platform apotek secara online, memudahkan pelanggan untuk bertransaksi selama 24 jam, memberikan banyak pilihan mengenai produk obat dari berbagai merek, dan melakukan perbandingan yang cepat, dan pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara resmi. Dalam mekanisme pembuatan platform online terdiri atas dua halaman, yaitu halaman front-end dan halaman back-end, di mana halaman front-end ini dipergunakan bagi para pelanggan, dan halaman back-end ini diperuntukkan bagi admin maupun pengelola apotek tersebut. Dalam metode penulisan, kami melakukan 3 hal, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Di mana dalam pengumpulan data, kami menggunakan metode studi literatur, baik berupa jurnal, buku-buku, maupun dokumen-dokumen lain yang terkait, dan melakukan diskusi mengenai hal yang terkait. Kemudian, data yang diperoleh kemudian akan diolah dalam bentuk tulisan sesuai dengan referensi yang didapatkan. Dan data tersebut kemudian akan dianalisis dan disesuaikan dengan referensi yang valid, dan kemudian akan dihubungkan dengan referensi yang terkait dengan pembahasan. Indonesia telah mengalami berbagai masalah terkhusus perekonomian dalam masa pandemi ini. Masa pandemi virus corona ini telah meluas ke berbagai belahan dunia yang akan membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari segi perdagangan, investasi, dan pariwisata, sehingga perekonomian Indonesia telah mengalami penurunan akibat masa pandemi virus corona ini. Perekonomian Indonesia menurun hingga 5% atau memungkinkan akan terus meningkat, sehingga akan memberikan kerugian bagi saham-saham terutama perusahaan BUMN pada tahun ini. Maka akan dikhawatirkan perekonomian Indonesia akan terus menurun dan semakin merugikan negara, sehingga dibutuhkan solusi-solusi dalam menangani masalah perekonomian Indonesia tersebut. Masyarakat sekarang telah bergantung pada aplikasi-aplikasi belanja online sehingga mempermudah mereka dalam berbelanja dan tidak perlu keluar rumah. Penjualan seperti itu disebut online shopping. Online shopping ini telah memberikan kemudahan dalam berbelanja melalui internet. Kemudahan yang diberikan ini seperti dalam pencarian produk tidak perlu membuang banyak waktu dan tenaga, sehingga masyarakat makin menggemari online shopping. Sehingga kami terinspirasi untuk membuat platform penjualan online terhadap sediaan farmasi dalam meningkatkan pemasaran saat masa pandemi COVID-19. Adapun mekanisme dan pembuatannya, yang pertama yaitu tahap analisis akan dibuat halaman front-end seperti yang tertera yang terdiri dari 10 bagian. Selanjutnya pada halaman back-end akan memuat 14 bagian seperti yang tertera. Selanjutnya, use case diagram. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Adapun bagannya sebagai berikut. Dalam sistem ini akan bekerja sesuai dengan diagram sebagai berikut. Maka dapat disimpulkan bahwa online shopping memberikan kemudahan dalam berbelanja secara online, sehingga dibuatlah platform penjualan online terhadap sediaan farmasi untuk meningkatkan pemasaran di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari tim kami. Semoga dapat dipahami. semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.